kemudian tadi ketua panitia tadi, dan kita semuanya yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaannya, dan kita kasih kita semuanya walaupun dalam situasi panas seperti ini, namun semangat, jiwa, Patimura itu selalu berada dalam jiwa dan semangat kita untuk membangun Maluku yang sekarang ini maupun yang akan datang. Untuk itulah saya memberikan hormat pada panitia yang menggagas acara Tabos di hari ini sehubungan dengan Hari Laut Sedunia, dan menyongsong Hari Laut Sedunia dengan tema yang sudah ditetapkan, bagaimana laut ini mensejahterakan Maluku. Untuk Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa pemerintah Provinsi Maluku sejak kami bertugas pada saat itu, dengan melihat luas laut Maluku kurang lebih 92,sekian%, dengan luas lautan hanya 7%, maka untuk membangun Maluku ini memerlukan satu strategi dan satu upaya untuk kita bisa bagaimana membangun Maluku ini melalui regulasi-regulasi yang baik dari pusat maupun dari daerah. Untuk itulah, untuk melihat bagaimana menyikapi lautan ini sebagai pemersatu kita, bahwa lautan di Maluku ini bukan pemisah, tapi laut pulau di Maluku ini sebagai pemersatu Maluku dari ujung Halmahera sampai ke Maroko. Dan lahirlah kami berupaya untuk bagaimana undang-undang khususnya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Dan Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini sampai saya dengan Pak Sakap selesai menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, undang-undang ini tidak sampai saat ini kita perjuangkan. Namun perjuangan untuk maju kepada Provinsi Kepulauan ini dalam rangka bagaimana provinsi ini bisa memberdayakan dan bisa laut ini bisa memberikan kesejahteraan bagi Maluku. Untuk itulah lewat Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini, walaupun belum disahkan oleh pemerintah dan sampai saat ini masih dalam perjuangan, maka dalam Undang-Undang Nomor tahun 2014 Undang-Undang Pemerintah Daerah ini, undang-undang khusus untuk pasal 28 dari pasal 30 di Undang-Undang Nomor 2014 itu sudah tercantum provinsi-provinsi yang berciri kepulauan. Dan inilah perjuangan kita untuk bagaimana laut ini bisa diperjuangkan untuk jadi kesejahteraan bagi Maluku maupun untuk Indonesia secara keseluruhan, khususnya provinsi-provinsi kepulauan. Dalam provinsi kepulauan itu ada tergabung dari beberapa provinsi, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau. Inilah yang tergabung dalam pemerintah Provinsi Maluku yang pada saat itu
saya sebagai Ketua Forum Provinsi Kepulauan sampai dengan selesai akhir masa jabatan. Yang kedua, kita memperjuangkan lumbung ikan nasional. Lumbung ikan nasional ini juga sampai saat ini pun juga masih menjadi perjuangan dari masyarakat Maluku untuk bisa bagaimana hasil kekayaan kita yang berada di Maluku, di laut, di dalam pulau, di dalam laut maupun di dasar, di permukaan maupun di dasar laut ini menjadi kebanggaan kita dalam rangka mensejahterakan masyarakat Maluku. Dan ini masih terus diperjuangkan oleh para gubernur-gubernur yang setelah kami, dan mudah-mudahan ini dalam waktu yang akan datang saya berharap adik-adik dari mahasiswa dari semua masyarakat Maluku yang ada di Jakarta ini juga untuk bersuara ini sehingga Ambon, Newport maupun lumbung ikan nasional ini akan bisa terwujud di Provinsi Maluku dalam rangka kesejahteraan masyarakat Maluku yang akan datang. Yang ketiga, kami mau sampaikan kepada saudara semua bahwa undang-undang otonomi daerah ini sudah disahkan dan seluruh kewenangan-kewenangan baik dari pusat sampai ke daerah itu sudah dilimpahkan kepada daerah. Sekarang tinggal bagaimana daerah untuk bisa mengelola pemerintahan dan juga mengelola semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya, di daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat Maluku. Maluku sampai saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Baik di tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, termasuk juga berbagai macam ketertinggalan kita yang saat ini apabila pemerintahan yang akan datang tidak berjuang keras untuk mensejahterakan masyarakat Maluku, maka jangan berharap Provinsi Maluku akan tetap tertinggal miskin dan juga akan tetap ditinggalkan oleh provinsi-provinsi lain. Karena semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia ini semua berlomba-lomba untuk bagaimana mereka bisa mensejahterakan dan membangun daerahnya masing-masing. Kalau di Maluku sampai saat ini begitu saja dan tidak mau bergerak dan tidak mau maju dalam pembangunan Maluku yang akan datang, maka jangan berharap kita akan tetap tertinggal, termiskin dan seterusnya. Oleh sebab itulah momentum untuk Kapaus di hari ini bertepatan juga dengan kita juga akan memilih para pemimpin kita nanti, baik gubernur, bupati, wali kota yang akan dilaksanakan nanti pada bulan November yang akan datang. Oleh sebab itulah saya berharap pada kita semuanya, pada seluruh masyarakat Maluku, dalam momentum pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan nanti pada waktu bulan November yang akan datang ini betul-betul harus memilih pemimpin yang bisa membawa Maluku ini bisa menerobos, bisa